Hello everyone, Pungki here. Di video ini aku akan mereview sebuah headphone berjudul Dolphin Sound DS50. Ini adalah headphone yang cukup ngehits di dunia home recording. Di sini aku akan mereview headphone ini dalam konteks untuk produksi musik, untuk home recording, dan untuk kalau dipakai sehari-hari ya. Aku udah lama penasaran headphone ini, tapi baru berkesempatan nyobain kemarin, dimana aku nyobain banyak headphone sekaligus di Zeal Music di Jogja. Aku di sana emang nyobain banyak headphone itu untuk bikin review seperti ini. So ya, kalau kamu pengen tahu review aneka headphone, terutama yang berorientasi untuk headphone studio, headphone home recording untuk bikin musik, subscribe to my channel, hit that notification bell supaya kalau ada review headphone lagi kamu langsung tahu. Ya, terima kasih kepada Zeal Music yang sudah membiarkanku mencobai headphone-headphonenya. Buat yang udah punya, please komen gimana review kalian tentang headphone itu, supaya kalau ada viewer yang nonton videoku ini, mereka tidak cuma dapat info yang aku katakan di sini, tidak cuma dapat info pendapatku aja, tapi juga bisa tahu pendapatnya orang lain yang mungkin udah punya dan udah pernah nyobain DS50 ini. Ini harganya 450 ribu, sekitar segitu, nggak sampai 500 ribu. Di dunia recording itu salah satu yang paling murah ya, makanya juga cukup hits, banyak yang make. Tapi apakah benar-benar bagus, apakah orang make dan beli itu cuman karena itu murah aja, itu akan kita jawab di video ini. Mari kita bahas desain fisiknya dulu. Desain fisiknya headphone ini, desain fisiknya itu, oh my god, desain fisiknya itu biasa aja. Ya keren-keren aja. Bentuknya tidak ada yang aneh, tidak ada yang terlalu gimana-gimana gitu. Ya tergolong headphone murah, jadi desainnya juga nggak bisa terlalu dibikin yang terlalu mewah apa gimana-gimana gitu ya. Tadinya aku mengira desainnya akan persis banget sama headphone studio OEM. Itu semacam yang kalau kamu buka Alibaba terus kamu search headphone studio, itu akan muncul headphone dengan desain sedemikian rupa yang itu biasa aja. Dan biasanya brand-brand beli headphone itu terus dikasih logo gitu, dikasih logo brandnya, dan itulah jadi headphone yang dijual brand itu. Kalau kamu udah lama menggeluti dunia recording, kamu akan tahu ada dulu headphone ISK apa ya dulu ya, AT 2000 atau 200 ya, lupa aku namanya. Aku pernah punya, saya dari situ kayaknya, tapi udah rusak. Itu kayaknya adalah headphone OEM kayak gitu. DS50 ini tidak exactly sama dengan itu. Di DS50 terasa ada nilai modifikasinya, ada tweakingnya di sisi sini dan sisi situnya, terasa ada hal-hal tertentu yang dimodifikasi, dikasih sentuhan berbeda. Oh, ini kayaknya dibikin gini lebih enak deh. Ada kesan seperti itunya. Dari luar perbedaannya sangat terlihat itu pertama di earpadnya. Earpadnya itu bahannya, permukaannya itu kayaknya cukup tidak umum ya. Dan itu earpadnya sangat soft, sangat empuk, dan di telinga itu enak banget. Dan dia isolationnya itu cukup bagus. Jadi kalau kamu nongkrong di tempat rame, di sekitarmu ada noise, itu dia cukup bisa melindungimu dari noise itu. Dan kalau misalnya kamu lagi recording, kamu dengerin guide pakai metronom, sama recording pakai mic condenser, kemungkinan suara dari headphone terlalu keras dan bocor keluar dan masuk ke mic itu pakai headphone itu tuh lebih kecil. Ya, earpadnya bagus, kabelnya ini panjangnya 3 meter kayak headphone studio pada umumnya. Untuk sehari-hari ini mungkin terkesan agak terlalu panjang ya, tapi kalau untuk penggunaan di depan laptop atau kamu sedang pakai HP dan sedang sambil tiduran gitu, berdasarkan pengalamanku pakai headphone berkabel panjang gini, ini tidak mengganggu sama sekali sih. Colokannya 3,5 mili dengan converter ke quarter inch. Build quality-nya bahannya plastik, head adjustment-nya ada logamnya, desain yang cukup standar dan bagus-bagus aja build quality-nya. Garapan fisiknya, kemulusan craftsmanship jahitannya, sambungan-sambungan plastiknya gitu rapi dan mulus ya. Sebagai headphone studio ini emang murah ya, tapi kalau sebagai headphone biasa ini kan juga bisa dibilang cukup signifikan juga ya harganya ya. Jadi kalau beli ini untuk kebutuhan sehari-hari gitu cukup terasa, oh it's nice. Ini tidak seperti headphone yang murahan banget, yang garapannya kasar, plastiknya ada yang sambungan-sambungannya kayak nggak mulus apa gimana gitu. Yang juga semoga bagus-bagus aja adalah kualitas elektronik di dalamnya dan sambungan-sambungan kabelnya ya, supaya kalau ketarik-tarik atau jatuh itu elektronik di dalamnya nggak ada yang ngerontok apa gimana gitu kan ya. Problemku dengan headphoneku yang lama ISK itu dulu juga seperti itu ya, elektronik di dalamnya kurang bagus karena dia mungkin pernah jatuh gitu, terus itu nggak lama kemudian itu dia mati sebelah. Terus juga dulu awal-awal malah masih baru itu agak berbet-berbet, tapi untung masih garansi jadi bisa ditukar. Oh ya, DS50 ini juga dia Dolphin Sound ini brand Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, ada yang error
gimana, itu mau ngurus garansinya itu sangat mudah. Itu tinggal kontak aja Dolphin Sound atau toko tempat kamu membelinya. Kalau itu toko terpercaya, itu kamu akan bisa mengurus garansi di toko itu. Di Easy Music tempat aku nyobain headphone ini kemarin, itu mereka juga toko yang cukup legit ya di Jogja. Kalau emang garansinya masih berlaku, itu mereka juga bisa membantu ngurus garansi yang seperti itu. Kalau kamu udah punya DS50, please komen-komen bagaimana keawetannya, apakah sambungan kabelnya kalau ketarik-tarik lawan rusak, atau kalau jatuh gampang jadi rusak nggak bunyi atau gimana. Please komen-komen ya. Mari kita membahas soundnya. Aku kan bahas cukup detail. Clarity-nya bagus, detailnya bagus, tidak amazing tapi bisa digolongkan bagus. Soundstage-nya juga bagus, cukup balance, nggak lebar-lebar banget, tapi cukup terasa enak, cukup terasa ada space. Kalau ada reverb ya beneran terasa itu ada reverb. Kalau ada instrumen yang ditaruh agak maju itu terasa maju, yang agak mundur terasa mundur. Cukup terasa seperti itu. Separasi instrumennya juga cukup bagus, detailnya cukup terasa. Punch-nya dia cukup bagus, tidak terlalu galak. Jadi itu semacam kalau untuk produksi musik itu ya cukup bisa untuk memonitor, oh aku pengen drumku tingkat kenonjokannya segini. Itu sepertinya bisa cukup akurat. Dan kalau dipakai untuk sehari-hari, ini enaknya adalah tidak mengganggu. Like kadang orang dengerin musik itu emang fokus pengen dengerin musik itu ya, jadi pengen musiknya senampol mungkin, seini mungkin ya. Tapi banyak juga orang mendengarkan musik pakai headphone tuh cuman sebagai background musik aja, sementara kamu lagi ngapain, lagi kerja, lagi ngapain. Ini cocok juga untuk seperti itu karena tingkat kenonjokannya tidak galak banget, jadi tidak mengganggu kalau dipakai di kehidupan sehari-hari. Bassnya untuk pecinta bass banget agak kurang karena ini headphone yang cenderung untuk headphone studio, yang dia frekuensinya dibikin cenderung agak flat, jadi tidak terlalu ada boost di low-nya. Tapi ada low bassnya itu cukup aman terkendali. Kalau kamu mendengarkan itu, oh itu bass itu ada. Yang agak kurang adalah sub bassnya. Sub bass itu frekuensi sekitar 50-40 Hz ke bawah. Itu di DS50 ini kurang, which is itu cukup umum sih di headphone harga segini, bahkan sampai sejutaan pun itu cari headphone yang subnya bagus itu susah ya. Kalau kamu punya rekomendasi headphone yang ada subnya bagus, please tulis di komen. Aku juga pengen punya headphone yang kayak gitu soalnya. Ya sub bassnya kurang, bassnya cukupan, low midnya ini menurutku cukup bagus ya. Low mid itu frekuensi yang di musik itu sering bikin muddy, bikin blur, bikin mengganggu clarity. Di DS50 itu low midnya cukup ada, agak maju cukup ada. Nah, jadi cukup dengan mudah kedengaran, oh itu low mid itu frekuensi sekitar like 200, 300, 400, 500 sampai 800 itu ada di situ. Tapi tidak sampai level mengganggu, tidak sampai level di mana itu memblawuri, menutupi frekuensi-frekuensi yang lain. Banyak juga headphone yang termasuk headphone ini Superlux HD 668B. Ini itu low midnya agak kurang. Kalau headphone dibikin low midnya agak kurang, itu clarity-nya tuh bisa terasa bagus gitu ya, karena itu emang frekuensi yang rawan bikin madi itu tadi kan ya. Kalau untuk dengerin sehari-hari itu semacam enak ya, karena terasa lega gitu ya. Tapi kalau untuk mixing, kadang di headphone seperti itu kalau kita emang pengen mendengarkan low midnya dengan akurat itu agak susah. Jadi kayak harus menerka-nerka gitu ya. Di DS50 ini low midnya cukup kedengaran, cukup jelas. Itu bisa banget untuk waktu kita mixing untuk ngecek area frekuensi situ udah aman apa belum gitu ya. Kalau mungkin kamu udah mixing pakai speaker, atau kamu udah mixing pakai headphone lain yang lebih bagus gitu, tapi mungkin headphonemu low midnya agak nggak bisa dipercaya kayak headphoneku ini, kamu bisa nyoba beli DS50 itu sebagai headphone sekunder untuk ngecek area-area situnya. Mungkin juga sekalian untuk nambah-nambah koleksi headphone, untuk kalau misalnya untuk merekam orang lain kamu butuh 2 headphone, itu bisa juga jadi tambahan headphone sekunder seperti itu. Dulu aku pakai ISK itu dulu juga agak aku fungsikan seperti ini. Jadi aku udah punya headphone lain, aku ada speaker untuk mixing, tapi kalau untuk ngecek mixinganku madi nggak ya, itu aku pakai ISK itu karena low midnya cukup jelas terasa. Di S50 itu juga seperti itu. Frekuensi atasnya sekitar 1000 Hz itu aman terkendali, sampai 2000 itu juga aman terkendali. High midnya 2000 sampai 4000, 5000. Di S50 ini agak santai. Itu menurutku sesuatu yang bagus kalau dipakai untuk pemula ya. Salah satu problem pemula biasanya kalau masih baru belajar produksi musik, belajar mixing, itu salah satu problem yang sering muncul adalah hasil mixingannya mendem ya. Hasil mixingannya kurang bright. Nah, kalau kamu mixing pakai DS50 itu yang frekuensi high midnya kurang dikit, itu waktu mixing kamu akan agak gatel, merasa ini kurang bright dikit nih mixinganku. Seorang pemula akan gatel meng-EQ-nya supaya lebih bright dikit. Itu menurut
menurutku bisa berdampak baik untuk pemula seperti itu ya. Jadi membantu mixingan seorang pemula jadi sedikit lebih bright dari yang biasanya dia lakukan yang agak mendem itu. Atasnya itu cukup aman, like 8.000, 9.000, 10.000. High-nya itu cukup aman, tidak pedes. Kekurangannya mungkin kalau dibandingkan headphoneku ini, high-nya itu terasa agak kurang tebel ya. Frekuensi high, mid, dan high itu banyak karakter vokal, karakter instrumen itu yang teksturnya di area situ-situ itu ya. Itu bagiku sebenarnya agak kurang, tapi itu semacam karena clarity-nya cukup bagus. Jadi untuk kita melihat secara detail frekuensi itu masih bisa. Overall high-nya itu terasa kalau didengarkan tuh ada, tapi overall cukup santai. Oh ya, karena 2000 sampai 4000 5000 Hz tadi cukup santai itu tadi, kita bisa dengan lebih mudah mendengarkan frekuensi-frekuensi di sekitarnya. Di headphone yang frekuensi segitunya cenderung agak maju, itu karena telinga kita juga sangat sensitif dengan area frekuensi itu juga kan ya. Kadang itu bikin frekuensi sekitarnya itu jadi susah terdengar dengan baik di telinga kita. Jadi frekuensi situ tuh kayak jadi terasa terlalu dominan gitu. Walaupun like di gambar grafik frekuensi responsnya itu rata pun, itu di telinga kita tuh kadang terasa frekuensi segitu itu kayak nutupi frekuensi di sekitarnya. Dan di DS50 yang frekuensi situnya santai, itu kita juga bisa mendengarkan frekuensi di sekitarnya dengan lebih jelas. Itu mirip juga sama headphone lamaku. Headphone lamaku itu AKG K77. Itu di frekuensi segitu juga malah itu lebih parah. Agak kurang banget di frekuensi segitunya. Tapi itu malah bisa membuatku lebih jelas mendengarkan frekuensi-frekuensi sekitarnya. Ya seperti itu. Soundnya, desainnya, dan build quality-nya. Kesimpulannya, apakah aku merekomendasikan headphone ini? Aku bisa bilang ya, aku merekomendasikan headphone ini karena ini untuk kebutuhan studio itu emang salah satu yang paling murah, dan setelah aku nyobain beneran itu emang cukup bagus ya. Dan kalau selama ini mungkin pasar headphone itu adalah orang-orang yang cenderung pemula di dunia home recording, di dunia produksi musik ya. Itu menurutku sangat cocok. Aku juga pernah review DRAM E3. Kamu bisa lihat videonya di channelku, aku kasih linknya di description. Itu ini monitor yang katanya bisa dipakai mixing ya. Dan setelah aku nyobain beneran, itu ya emang bisa dipakai mixing ya. Kalau kamu udah terbiasa mixing, kamu udah tahu caranya, kamu udah terbiasa mixing pakai itu gitu, bisa. Tapi menurutku itu tidak bagus untuk pemula karena alasan-alasan yang aku sebutkan di video itu. Kalau DS50 ini menurutku tidak seperti itu. DS50 ini menurutku cukup membantu untuk pemula. DS50 ini juga untuk dengerin lagu sebagai satu keseluruhan gitu, kayak dengerin hasil akhir mixingan atau mastering gitu, itu juga enak untuk fungsi seperti itu. Jadi untuk mendengarkan lagu secara holistik, karena itu juga enak dipakai sehari-hari. Jadi kayak kita mendengarkan sebagai pendengar sehari-hari, oh lagu kita kalau didengarkan oleh pendengar sehari-hari itu seperti ini, itu bisa ngasih perspektif seperti itu juga kalau pakai DS50 ini. Kekurangannya ya tadi sub bass-nya kurang, hampir nggak ada malah kayaknya ya. High-nya karena santai tadi itu bisa dilihat sebagai kelebihan, tapi juga bisa dilihat sebagai kekurangan tapi juga ada unsur selera juga sih ya. Untuk orang yang terbiasa dengan karakter headphone yang frekuensi segitunya agak maju, itu akan terasa ini high-nya kok kurang maju dikit ya, kok terasa agak kurang bright dikit ya, ada perasaan seperti itunya. Aku merasa high-nya itu agak kayak ditambah-tambahin dikit untuk meningkatkan clarity, something like that. Which is ya nice, itu emang bisa menambah jadi terkesan ada clarity yang lebih baik. Dan kayak kliknya, kick drum, cetik-cetiknya, detail seperti itu juga jadi lebih kedengaran. Simbol right itu juga jadi lebih kedengaran. Tapi kalau dalam hal tone secara keseluruhan itu kayak gimana ya, high-nya tuh aku agak susah menjelaskannya, tapi aku agak nggak serak aja. Kayak kalau aku mixing pakai itu, kalau mixing high frekuensinya, aku akan gatel pakai iPhone lain untuk ngecek frekuensi high-ku udah sesuai keinginan apa belum. Untuk sehari-hari dia juga cukup recommended karena dia sangat nyaman dipakai di telinga. Suaranya juga bagus, clarity-nya bagus, sound stage-nya enak buat nonton film gitu, itu juga akan enak-enak aja. High mid-nya ramah. Oh ya, aku tadi bilang high mid-nya santai ya. Aku juga bisa mendeskripsikan itu sebagai high mid dan high yang ramah ya. Karena juga tidak pedas, tidak ada yang mengganggu gitu. Low-nya terasa nendang tapi juga nggak nonjok banget, itu buat sambil belajar, sambil kerja yang nulis mungkin, dengan kamu mendengarkan background musik apa gitu, itu akan enak-enak aja. Oke, begitu reviewku tentang headphone Dolphin Sound DS50. Komen-komen, apakah kamu ingin membelinya? Apakah kamu sudah punya? Semoga video ini bermanfaat. Like this video, subscribe kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching. See you in the next video.